Ya Bu, ada apa Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya dok, tadi tuh anak saya kejang. Kejangnya itu kira-kira 5 menit ya kan. Terus matanya melotot. Habis itu tiba-tiba bibirnya membiru. Itu kenapa ya dok? Kasian deh. Selain kejang, apa ada gejala yang lain yang menyertai misalnya demam gitu? Sempet demam sih, tapi saya kira tuh cuman demam biasa gitu. Ya kan? Iya betul dok, sebenarnya itu gejala yang wajar apa bahaya dok? Oke, sebelumnya kita periksa dedeknya dulu ya Bu ya, sebentar. Kalau melihat kondisi Bedel tadi sudah kita periksa ya, kondisinya masih stabil, kemudian kesadarannya juga masih baik, sangat mungkin ini adalah sebuah kejang demam ya. Kejang demam itu adalah kejang yang terjadi biasanya pada anak-anak usia 6 bulan sampai 5 tahun. Yang ditandai dengan adanya peningkatan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius dengan metode pengukuran apapun. Dan ini tidak disebabkan oleh proses yang terjadinya di dalam otak. Jadi selalu prosesnya di luar otak, ada peningkatan suhu tubuh di atas 38 dengan kondisi anak yang stabil dan baik. Kalau gitu dari penjelasan dokter terus penyebabnya apa ya dok? Sampai sekarang sih belum ada penjelasan yang pasti mengenai penyebab dari kejang demam itu sendiri. Tapi diperkirakan dalam kondisi infeksi, misalnya ada infeksi virus atau infeksi bakteri ya. Dan pada kasus dedek kan kita temukan ada pilek yang disebabkan, berarti ada salesma, ada infeksi virus. Itu akan terjadi peningkatan suhu tubuh secara tiba-tiba dan mendadak. Nah, hal ini bisa menyebabkan gangguan keseimbangan aktivitas listrik di dalam otak. Nah, selain itu juga ada yang bilang mungkin karena proses pelepasan sitokin. Sitokin itu kan mediator inflamasi pada saat infeksi, itu juga bisa mencetuskan terjadinya kejang. Lalu dok, kejang demam ini berbahaya nggak? Sebetulnya kejang demam itu tidak berbahaya karena umumnya terjadi singkat dan hampir tidak ada laporan kecacatan ataupun kematian akibat kejang demam. Akan tetapi ada sebagian kecil kasus, yaitu hanya sekitar 8% yang akan menjadi kejang lama atau kejang yang sifatnya satu sisi saja atau kita bilang vokal. Nah, ini bisa menyebabkan kelainan gangguan neurologis ya, cacatan ataupun gangguan memori. Oleh sebab itu yang penting kita harus tahu bagaimana cara menangani kejang supaya kita bisa terhindar dari kejang lama. Kemudian dok, kalau pada saat sedang kejang, kalau anak saya pegangin kemudian saya masukkan sendok ke dalam lidahnya agar dia tergigit, itu berbahaya tidak ya dok? Wah, sebetulnya itu berbahaya Bu. Jadi prinsip yang pertama adalah kita tidak memasukkan apapun ke dalam mulut anak pada saat anak kejang. Memang sih ya, pertama-tama kita harus tidak panik dulu. Dan sulit bagi kita untuk tidak panik karena melihat anak kejang merupakan trauma tersendiri untuk kita sebagai orang tua. Pertama-tama kita miringkan anak ya, supaya anak tidak tersedak oleh air liurnya. Lalu kemudian kita longgarkan bajunya. Jangan lupa ukur suhu tubuh anak dan kemudian catat durasi lama kejangnya. Jangan memasukkan apapun ya ke dalam mulut anak. Kalau ini adalah kejang pertama atau kalau kita lihat kejangnya sudah berlangsung sampai 5 menit, segera bawa anak ke klinik terdekat atau ke IGD. Jika ini adalah suatu kejang yang berulang, umumnya dokter sudah memberikan obat penghenti kejang yang diberikan melalui dubur. Segera berikan obat kepada anak, lalu setelah kejang berhenti, anak bisa segera dibawa ke institusi kesehatan terdekat. Oh begitu ya dok. Saya dengar memberi kopi hitam kepada anak bisa mengatasi kejang. Apa benar ya dok? Oh, itu mitos ya Pak, jangan dipercaya.
Kembali lagi kita ke prinsip awal penanganan kejang adalah tidak memasukkan apapun ke dalam mulut anak. Dan kemudian peran kopi dalam mencegah terjadi kejang berulang juga sampai saat ini belum ada basis buktinya. Memang pada beberapa pasien epilepsi kalau kita berikan kopi ternyata ada beberapa individu yang berkurang kejangnya. Tetapi pada individu lain ternyata malah meningkatkan episode kejang. Sehingga kita tidak memberikan sesuatu yang tidak ada basis buktinya. Untuk kejang demam sendiri, biasanya dokter akan memberikan obat pencegah kejang yang diberikan secara oral. Dan itu bisa diberikan selama anak masih mengalami periode demam. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kejang berulang. Jadi dok, kejang anak saya ini akan berulang lagi nggak ya? Atau malah bertambah jadi epilepsi? Ada beberapa faktor resiko yang terkait dengan berulangnya terjadi kejang. Contohnya misalnya yang pertama ada riwayat kejang demam atau epilepsi dalam keluarga. Dan yang kedua kalau kejangnya terjadi pada saat usia di bawah 12 bulan. Atau kejang terjadi pada saat suhu tubuh yang tidak terlalu tinggi, yaitu di bawah 39 derajat Celcius. Atau interval waktu mulai dari terjadinya demam sampai kejang itu singkat. Ya. Dan apalagi kalau kejangnya merupakan suatu kejang yang sifatnya vokal satu sisi, kejang lama. Nah, ini adalah berbagai faktor resiko untuk terjadinya berulang. Pada dedek nih karena dia terjadinya di bawah 1 tahun, kemudian pada saat suhu tubuh juga masih 38,5, sangat mungkin untuk terjadi berulang di kemudian hari pada saat demam. Oleh sebab itu sangat penting untuk tahu bagaimana cara penanganan kejang di rumah ya. Oh begitu. Jadi supaya anak saya gak kejang lagi, pencegahannya apa ya dok? Sebetulnya yang tadi sudah dijelaskan ya, selalu ada resiko untuk terjadinya kejang berulang. Dan sampai saat ini kita tidak bisa mencegah terjadinya kejang berulang. Jadi bagaimana untuk supaya tidak terjadi kejang berulang di kemudian hari? Anak-anak harus dalam kondisi yang sehat supaya terhindar dari infeksi. Infeksi yang akan menyebabkan peningkatan suhu tubuh yang secara tiba-tiba tersebut. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama adalah tentu saja perilaku hidup bersih dan sehat ya. Mulai dari kebiasaan mandi, sikat gigi teratur, cuci tangan sebelum makan. Kemudian udara yang bebas dari polusi. Kalau di rumah, ayahnya tentu saja tidak boleh merokok. Kemudian makan makanan yang bergizi. Hindari makanan yang ultra proses. Lebih banyak makan makanan alamiah yang dimasak dan seimbang nutrisinya. Lalu anak harus cukup istirahat, tidur, dan aktivitas fisik. Oh iya dok, perlu pemeriksaan darah atau rekam otak gitu nggak sih? Umumnya pemeriksaan laboratorium pada kasus kejang demam adalah kita mau mencari fokus infeksi. Ya, jadi kita mau mengetahui fokus infeksinya dari mana atau apa penyebabnya. Dan kemudian kita juga bisa melihat kadar hemoglobin karena ada beberapa penelitian yang menghubungkan anemia defisiensi besi dengan terjadinya kejang berulang. Sehingga kalau memang ditemukan adanya anemia defisiensi besi, bisa kita berikan terapi suplementasi. Untuk pemeriksaan rekam otak atau elektroensefalografi atau yang kita sering dengar dengan EEG, itu tidak rutin kita lakukan. EEG umumnya dilakukan hanya pada kejang demam yang satu sisi saja atau kejang demam vokal. Jadi dok, obat yang perlu diberikan pada saat ini apa ya? Oke, jadi nanti saya akan memberikan beberapa obat. Yang pertama adalah obat demam yang mengandung paracetamol yang diberikan pada saat anak demam. Bisa diulang pemberiannya 4 kali per hari. Dan kemudian yang kedua adalah obat untuk mencegah terjadinya kejang berulang dan ini hanya diberikan selama periode anak demam saja. Lalu ada juga obat yang tadi kita sudah bicarakan, obat yang diberikan lewat dubur yang bisa dipakai sewaktu-waktu pada saat anak mengalami kejang. Jadi disimpan dulu, bukan dipakai pada saat ini, hanya dipakai pada saat anak mengalami kejang. Oke, baik ya dok. Terima kasih atas penjelasannya dok. Sama. Kejang demam pada anak memang seringkali menimbulkan kekhawatiran dan kepanikan pada orang tua. Namun sebenarnya kejang demam pada anak tidak berbahaya dan tidak akan menyebabkan gangguan kecerdasan pada anak. Orang tua perlu memahami cara penanganan kejang di rumah karena kejang demam umumnya berulang. Pencegahan terjadinya infeksi merupakan satu-satunya cara bagi kita untuk mencegah terjadinya kejang berulang. Untuk mengetahui pemeriksaan, pengobatan, pencegahan, dan edukasi kesehatan yang tepat untuk anak, sahabat Mika bisa konsultasi dengan dokter spesialis anak di Mitra Keluarga Kalideres. Jika sahabat Mika masih memiliki pertanyaan seputar kejang demam pada anak, boleh tulis di kolom komentar ya. Saya Dr. Deborah, dokter spesialis anak di Mitra Keluarga Kalideres.
Salam sehat dan sampai jumpa di sesi konsultasi berikutnya. Mitra Keluarga, Life, Love, Laughter.